Selamat malam pemirsa, selamat bergabung di iTalk, sebuah perbincangan mendalam dengan seorang narasumber yang tengah berada di pusaran pemberitaan. Bersama saya Aryo Ardi, inilah iTalk. Prostitusi pesohor kembali hangat diperbincangkan. Meskipun prostitusi di kalangan artis ini bukanlah sebuah hal baru. Menurut salah seorang mucikari, fakta prostitusi artis ini telah lama berkembang. Dan banyak pelanggan prostitusi pesohor ini berasal dari kalangan pejabat dan pengusaha. Modus operandi untuk artisnya sendiri, kalau untuk prostitusi artis sih memang sudah ada jaringan di atas saya untuk mucikari-mucikari kelas kakap, dan itu mereka biasanya berhubungan langsung sama manajer-manajer artisnya, terutama sih paling banyak untuk kalangan artis. Yang order itu pengusaha, yang kedua itu pejabat, dan yang ketiga itu kebanyakan dari pejabat-pejabat luar negeri, seperti pejabat-pejabat di tetangga kita, Malaysia, Brunei, itu pelanggan-pelanggan artis kita sih. Dalam prostitusi pesohor, tampaknya faktor ketenaran dan sosok figur membuat nilai jual yang tinggi. Benarkah demikian? Pekan lalu polisi menggerebek aktivitas prostitusi di salah satu hotel berbintang di Jakarta, dan seorang artis yang diduga terlibat jaringan prostitusi pesohor diamankan dalam penggerebekan tersebut. Dan di depan saya telah hadir artis yang terjaring penggerebekan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri, Nikita Mirzani. Selamat malam Nikita. Selamat malam Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nikita, hari ini Anda datang nggak sih sebenarnya ke Bareskrim? Datang. Masa? Iya. Tapi memang jamnya sesuai yang Niki mau gitu. Jam berapa tadi datang? Ada deh. Ini beneran datang atau beneran dong. seakan-akan datang? Enggak, beneran lah. Beneran. Ini kan pemeriksaan kedua artinya. Pemeriksaan kedua. Apa saya yang disampaikan ke penyidik tadi? Apa ya? Ada deh, rahasia. Diperiksa masih sebagai saksi? Masih sebagai saksi. Masih sebagai saksi. Waktu penggerebekan Kamis lalu, ada beberapa barang bukti yang disita polisi. Niki nggak tahu. Niki nggak tahu. Nggak tahu? Ada handphone? Niki nggak tahu. Handphone siapa? Ada buku rekening? Nggak tahu buku rekening siapa. Karena gini ya, kasus itu kan nggak di-split ya. Jadi mungkin barang bukti itu dicampur adukin sama semua yang ada di saat penggerebekan itu. Jadi kan belum jelas itu handphone punya Niki atau bukan. Terus ngapain juga Niki kemana-mana bawa buku rekening? Ya kali gitu. Mending bawa ATM kan. Buku kan agak gede. Terus celana dalam juga punya siapa Niki nggak tahu, kayak gitu. Jadi semua barang bukti yang disampaikan polisi kepada media itu bukan barang milik Niki? Bukan. Dan polisi juga tidak langsung ngomong, oh ini punya Nikita Mirzani, oh ini punya ini. Enggak kan, dia kan cuma menyebutkan barang bukti yang sudah ada gitu. Uang kan. 7 juta? Bukan punya Niki. Saat ditangkap Anda membawa telepon? Bawa lah kemana-mana, sini aja syuting bawa. Tapi bukankah ketika Anda di Mabes Polri, ketika Anda setelah digelandang ke Mabes Polri, Anda sempat mengatakan tidak bisa menghubungi siapa-siapa? Iya, karena kan handphone diambil. Handphone. Iya, abis itu kan handphone dibalikin. Gitu. Niki sempat, bukan nangis ya, kayak sedih gitu. Kenapa ya kok aku nggak bisa ngehubungin keluarga dalam saat-saat yang seperti ini gitu. Tapi akhirnya ya dibalikin jam 3:30 pagi. Sebenarnya apa sih kepentingan Niki waktu ada di Kempinski hari Kamis lalu? Cuman ketemu orang aja. Orang itu siapa? Orang itu yang mau dikenalin sama temennya Niki gitu. Namanya? Namanya Cici alias Vera. Gitu. Karena dia orang Cina, jadi Niki selalu panggilnya Cici gitu. Dan orang-orang yang kenal sama dia juga manggilnya Cici gitu. Partahi Sihombing mengatakan, kamu ke Kempinski untuk urusan pekerjaan sebagai MC. Yang benar yang mana? Sementara Niki mengatakan untuk dikenalkan pada seseorang. Bukan begitu. Jadi ceritanya gini. Memang betul kalau dibilang Niki ngubungin Bang Partahi, betul. Gitu kan. Karena saat itu kan Niki sendiri dan seharusnya Niki kan didampingi oleh orang yang mengerti soal hukum. Gitu. Nah, Niki sempat nelfon beberapa teman-teman Niki, termasuk teman-teman lawyer Niki. Tapi karena keadaannya masih pagi, jadi nggak ada yang diangkat. Nah, pas jam 7:30 Niki ingat banget Bang Partahi telepon. Mungkin karena ada miss call dari Niki dan dia udah baca duluan berita
di media online kalau Niki ini ditangkap, diamankan di Mabes Polri. Dia datang karena memang ya bang kalau mau datang silahkan. Niki bilangnya begitu dan gak lama memang dia datang. Niki ngobrol sama dia pun gak kurang dari 5 menit ya gitu. Karena pas dia datang Niki harus segera dibawa ke dinas panti sosial apa itu namanya. Oke, sebelum kita ke panti sosial kita balik lagi ke belakang di Kempinski itu. Anda datang, Anda bertemu dengan siapa nih? Ketemu, Niki nggak tahu ya, semua orang di situ nggak ada yang Niki kenal, tapi dia negor Niki kayak gini. Itu di lobi? Di lobi. Jadi masuk belok kanan ada bangku, nah dia lagi duduk di situ, pas Niki masuk. Niki sendiri? Niki sendiri, pas Niki masuk dia langsung berdiri, Nikita ya, iya, gue temennya Cici. Terus Niki langsung tanya, Cicinya mana? Oh bentar lagi dia sampai kok. Jadi Niki nggak ada kepikiran kayak, coba cross check dia deh, karena kan dari temennya itu kan bilangnya katanya mau datang sebentar lagi. Setelah itu ke restoran, dari restoran ngobrol-ngobrol bentar, nggak lama ada siapa nih yang tinggi pakai blazer ini dan ternyata itu namanya adalah Ferry. Ini orang yang berbeda? Orang beda, jadi semua ada beda-beda, makanya Niki bingung gitu kan. Terus ketemu sama dia, nggak lama dia ngobrol sama Niki terus ngasih kunci kamar hotel. Niki pikir kayak, wah kebetulan nih dikasih kamar di Kempinski. Kempinski kan termasuk salah satu Kenapa hotel. Niki begitu lugunya menerima kunci hotel dari orang yang belum pernah ketemu sama sekali? Karena dia mengatasnamakan temennya Niki sih. Jadi Niki juga punya beberapa teman kayak gini. Gue temennya ini ya. Nanti kalau misalkan Dan lo Anda mau... percaya begitu saja? Percaya aja karena memang Niki orangnya positive thinking aja sih. Sama Niki orangnya lurus lempeng-lempeng aja. Jadi ada orang kayak gitu ya udah. Kalau Niki sama sekali kayak Masnya nih, aku baru ketemu tapi Masnya nggak kenal sama temen aku nggak akan ngerasa kayak aman gitu loh. Tapi kalau misalkan Masnya bilang, aku temannya ini gini-gini, aku akan punya pikiran kayak, oh iya dia kan kenal teman-teman gue juga. Jadi singkat gitu. cerita, ketemu orang yang berbeda ini, dia memberikan kunci, lalu Niki langsung ke atas. Ke atas, karena memang saat itu kebetulan. Apa keperluannya ke atas nih? Keperluannya sebenarnya gini ya. Niki pengen ganti baju karena di baju Niki kan datang bulan saat itu. Dan memang udah tembus, abis itu Niki mau ganti baju, nggak lama. Pokoknya kejadiannya tuh cepet banget deh sampai Kenapa harus menggunakan kamar di atas? Karena dikasih kamar. Kenapa tidak di WC atau toilet yang ada di Kalau lobi? dikasih kamar, kenapa nggak pilih kamar? Alasan kuatnya itu aja? Iya. Kalau Niki begitu orangnya. Dikasih kamar ya kenapa milih kamar Begitu lagi? Niki sampai kamar itu dalam keadaan kosong? Enggak, ada cowoknya. Lalu? Ada cowoknya ya. Niki sempat kaget, Niki pikir kayak gini, kok salah kamar atau gimana gitu kan. Habis itu dia bilang, oh nggak salah kamar kok, masuk aja gitu. Ya udah Niki masuk. Nggak ada kecurigaan apa-apa? Nggak ada. Tidak menanyakan makanya kenapa? Bodohnya Niki itu adalah gini ya. Niki berada di tempat dan waktu yang salah gitu. Jadi kalau gimana ya, orang-orang juga pada bilang kayak, lo kok nggak mikir gimana ya enggak, karena emang kalau orang yang kenal sama Niki secara dekat dia akan tahu ya emang lu polos gitu ya, emang lo ada bego-begonya kayak gitu. Jadi selugu itukah Nikita Mirzani? Begitu memang, makanya kalau dilihat di luar kan, wah Nikita begini, Nikita begitu, padahal yang orangnya ya polos-polos aja gitu. Ketika ada orang di kamar, Anda sempat menanyakan Anda itu orang itu Tapi siapa? itu nggak lama loh perbincangan itu nggak lama, itu cuma sebentar. Akhirnya dapat telepon dari istrinya katanya. Akhirnya dia keluar dari pintu kamar hotel. Setelah itu? Logikanya kalau keluar dari pintu kamar hotel, kalau dia mau masuk lagi kan dia harus pakai kartu dong, gitu kan. Apalagi itu hotel berbintang 5 gitu kan. Ya udah setelah itu nggak lama dia keluar, ya udah langsung aja kita masuk semua polisi 3 orang gitu. Oke, baik nih kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa, siapa sesungguhnya sosok Cici? iTalk akan segera kembali bersama saya Aryo Arni dan Nikita Mirzani.